없네. To my heart. Drama ini dimulai dengan seorang agen Badan Intelijen Nasional bernama Jong Hae-sung yang mendatangi sebuah lokasi tempat transaksi jual beli sebuah patung bersejarah Korea berlangsung. Bersama rekannya, Young-hun, Hae-sung segera menangkap kedua kelompok yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu, Hae-sung bertarung melawan beberapa orang di tempat kejadian, sedangkan Young-hun berhasil mengambil patung tersebut. Namun, ia dikalahkan oleh sang penjual, yang kemudian berhasil merebut kembali patungnya dan melarikan diri. Melihat hal itu, Hae-sung segera mengejar si penjual dengan mengendarai motornya. Atasannya, Pak An, memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah dan tetap mengikuti prosedur, tetapi Hae-sung mengabaikan perintah tersebut dan bahkan memutus komunikasi dengan timnya. Dalam aksinya, Hae-sung melompat dari motor ke atas mobil penjual, memecahkan kaca sunroof, dan masuk ke dalam mobil. Keduanya pun terlibat perkelahian sambil memperebutkan patung, menyebabkan kendaraan menjadi tidak stabil hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan meledak. Tak lama setelah itu, Young-hun dan timnya tiba di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai si penjual terbakar, tetapi Hae-sung berhasil keluar dengan membawa patung bersejarah tersebut, sementara si penjual dalam kondisi tak berdaya. Hae-sung kemudian melaporkan bahwa baik penjual maupun pembeli telah diamankan dan akan diserahkan ke kejaksaan, meskipun mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit terlebih dahulu. Saat Pak An memeriksa patung tersebut, ia mendapati bahwa tangan patung telah patah. Lebih dari itu, mereka juga menemukan sebuah peluru terselip di dalamnya. Pak An pun bertanya-tanya siapa yang menggunakan senjata di lokasi kejadian, dan semua orang langsung menatap Hae-sung dengan tatapan curiga. Tentu saja, kejadian itu merupakan ketidaksengajaan dari pihak Hae-sung karena pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Keesokan harinya, Pak An mendapat teguran keras dari atasannya, Direktur Kim. Tanpa berpikir panjang, Direktur Kim berniat menyingkirkan Hae-sung dari organisasi mereka. Namun, Pak An dengan gigih membela Hae-sung dan memohon agar ia tidak dikeluarkan, mengingat Hae-sung adalah salah satu agen terbaik. Mendengar hal itu, Direktur Kim akhirnya memberikan sebuah misi baru untuk Hae-sung. Malam harinya, Pak An, Hae-sung, Young-hun, dan Mi Jung pergi minum bersama. Mereka merasa frustrasi dengan keputusan Direktur Kim, tetapi Pak An kemudian memberitahu Hae-sung mengenai misi barunya di SMA Bong Mun. Sekolah ini merupakan sekolah swasta paling bergengsi di Korea, yang dulunya dipimpin oleh seorang pengkhianat negara bernama So Byung-moon. Dalam sejarah yang tak tercatat, So Byung-moon mencuri 10 ton emas batangan milik Kaisar Korea yang sebenarnya akan digunakan untuk mendanai perjuangan kemerdekaan. Setelah Korea merdeka, pasukan Korea segera memburunya, tetapi emas tersebut dikabarkan tersembunyi di suatu tempat. Meskipun kisah ini terdengar seperti legenda, Direktur Kim menunjukkan sebuah foto emas batangan dari zaman dahulu sebagai bukti bahwa harta tersebut benar-benar ada. Baru-baru ini, Bin mendapatkan informasi bahwa emas tersebut tersimpan di SMA Bong Mun dan akan segera dikirim ke luar negeri oleh Yayasan Bong Mun. Oleh karena itu, Pak An memerintahkan Hae-sung untuk menyamar sebagai murid SMA guna menyelidiki lokasi emas tersebut. Awalnya, Hae-sung enggan menerima misi ini. Namun, setelah rekan-rekannya pulang, ia duduk sendirian di tempat minum dan mulai merenungkan keputusannya. Secara tidak sengaja, ia mengetahui bahwa jika ia menolak misi ini, timnya akan dibubarkan. Di saat yang sama, seorang wanita bernama Sua memasuki tempat minum tersebut. Ternyata, Sua adalah putri pemilik tempat itu. Dari kejauhan, ia melihat Hae-sung dan diam-diam mengaguminya. Tiba-tiba, sekelompok pelanggan membuat kerusuhan saat hendak membayar. Ibu Sua tentu tidak berdaya menghadapi mereka, sehingga Sua maju untuk menegur para pelanggan tersebut. Namun, ia malah didorong-dorong. Melihat kejadian itu, Hae-sung segera turun tangan dan memberikan mereka pelajaran.
Setelah mendapatkan pukulan dari Hesong, para pelanggan itu akhirnya membayar dan segera pergi dari tempat minum tersebut. Sementara itu, Sua semakin terpesona dengan Hesong. 뭐 별로 있지도 않은 게 뭐 두은 걸. Saat pulang ke rumah, Hesong menelepon Pak An dan menyatakan bahwa ia bersedia menjalankan misi tersebut. Keesokan harinya, tim berkumpul untuk mendapatkan pengarahan singkat mengenai SMA Bong MUN. Mi Jung memberikan identitas palsu untuk Hesong, serta daftar istilah kata-kata populer yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang dan meminta Hesong untuk menghafalnya. Terakhir, Pak An memperingatkan agar Hesong tidak terlibat masalah apapun dengan para murid di sana. Mengingat orang tua mereka adalah orang-orang ternama, jika Hesong sampai terlibat masalah dengan mereka, maka identitas aslinya bisa terbongkar. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hesong akan menyamar sebagai seorang siswa di salah satu SMA paling populer di kota. Ketika tiba di sekolah, Hesong bertemu dengan Sua, yang ternyata adalah wali kelasnya. Pada awalnya, Sua tidak mengenalinya. Namun, setelah beberapa lama berbicara, Sua akhirnya menyadari bahwa Hesong adalah salah satu pelanggan di tempat minum ibunya. Dengan kesal, Sua langsung menarik telinga Hesong dan membawanya pergi. Ia menegur Hesong karena telah minum alkohol di restorannya, padahal ia masih SMA dan belum cukup umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sua pun memperingatkannya bahwa jika kejadian itu terulang lagi, ia tidak akan ragu untuk melaporkannya. Setelah itu, Sua memasuki kelas dan meminta Hesong memperkenalkan diri. Begitu ia masuk, seluruh siswi langsung heboh karena terpukau oleh ketampanannya. Hesong pun segera memperkenalkan diri dan kemudian duduk sebangku dengan Dongmin. Namun, ternyata di kelas itu ada seseorang yang sudah dikenalnya, yaitu Yu Jung, sepupunya sendiri. Yu Jung adalah putri dari Pak An, yang berarti Pak An bukan hanya atasan Hesong, tetapi juga pamannya. Hesong dan Yu Jung akhirnya berbicara berdua di atap sekolah. Yu Jung meminta agar Hesong tidak memberitahu ayah dan ibunya tentang tingkah lakunya di sekolah. Hesong pun setuju untuk merahasiakannya. Tentu saja, Hesong harus beradaptasi dengan kehidupan SMA yang penuh kebisingan dan keseruan. Para siswa begitu menikmati masa muda mereka, sesuatu yang sangat berbeda dengan kehidupan Hesong yang sebenarnya. Namun, mau tidak mau, ia harus berusaha menghadapi semua ini. Saat sedang berjalan-jalan sendirian, Hesong melihat sebuah bangunan tua di SMA Bong MUN dengan tulisan, "Dilarang masuk," di depannya. Namun, ia tetap masuk dan mulai mengumpulkan beberapa foto. Saat sedang menyelidiki lebih dalam, ia melihat teman sebangkunya, Dongmin, sedang diintimidasi oleh 3 siswa lain. Awalnya, Hesong berniat untuk pergi dan tidak ikut campur. Namun, tanpa sengaja, ia malah menabrak alat-alat kebersihan di sana, sehingga keberadaannya pun diketahui. Melihat Hesong, para siswa itu mulai mengerjainya dan menyuruhnya membeli makanan untuk mereka. Tentu saja, Hesong tidak terima diperlakukan seperti itu dan langsung membalas ocehan mereka. Namun, ia kemudian teringat peringatan dari Pak An bahwa ia harus menahan diri agar tidak terlibat masalah. Karena itulah, Hesong langsung setuju untuk membelikan mereka makanan dan segera pergi dari sana, meninggalkan Dongmin sendirian bersama para pembuli. Setelah kelas bubar, Hesong menghampiri Dongmin dan menasihatinya agar berani melawan lain kali. Ia juga menanyakan tentang bangunan tua yang tadi ia masuki. Dongmin menjawab bahwa bangunan itu hanyalah gedung lama yang bisa runtuh kapan saja. Bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Mendengar hal itu, Hesong semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari ada di dalam bangunan tua tersebut. Malam harinya, pimpinan Yayasan SMA Bongmun, Myongju, menghadiri upacara pemakaman anggota Dewan Choi Munju. Saat itu, ia bertanya kepada asistennya apakah semuanya sudah beres. Asistennya, Jamun, menjawab bahwa semuanya telah diselesaikan dan kasus kematian anggota Dewan Choi akan ditutup tanpa otopsi. Mendengar itu, Myongju tersenyum dan karena mereka sudah menyingkirannya dan saatnya mereka kembali bekerja. Bisa jadi anggota Dewan Choi memang sengaja dihabisi oleh kelompok Myongju. Di sisi lain, Hesong melaporkan temuannya tentang bangunan tua kepada Pak An. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Karena meskipun bangunan itu seharusnya kosong, meteran listriknya terus menyala. Padahal, semua orang dilarang mendekatinya dengan alasan keamanan. Hesong pun semakin yakin bahwa emas batangan yang ia cari tersembunyi di dalam bangunan tua tersebut, maka, ia memulai aksinya. Secara diam-diam, ia menyelinap ke dalam SMA Bongmun pada malam hari.
Ia juga memanipulasi sistem CCTV sekolah agar tidak merekam pergerakannya saat memasuki bangunan tua itu. Setelah berhasil masuk, Haesong menyusuri ruangan yang terkunci dan mulai memeriksanya satu persatu. Namun, ketika ia hendak menuju ke basement, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Ternyata, orang yang menodongkan senjata dan bertugas malam itu adalah Sua. Dengan keahliannya, Haesong berhasil melarikan diri tanpa tertangkap oleh siapapun. Selain itu, ia juga mengenakan masker wajah, sehingga Sua tidak bisa mengenali wajahnya. Keesokan harinya, Mongji diberitahu bahwa seseorang telah membobol masuk ke bangunan tua tadi malam. Sementara itu, di kelas, Tesu dan gengnya kembali merundung Haesong. Mereka memaksanya untuk menaikkan level dalam sebuah permainan game online. Haesong terpaksa menyetujuinya dan meminta bantuan dari timnya untuk melakukan tugas itu. Setelah itu, Yujung dan Haesong kembali bertemu di atap sekolah. Yujung memperingatkan bahwa Tesu adalah seorang perundung dan menyarankan Haesong agar berhati-hati, karena ayah Tesu merupakan anggota dewan. Di 나 간다. 5분 뒤에 내려와. sisi lain, Jemun memberitahu Myongju bahwa satu-satunya saksi kejadian tadi malam hanyalah Sua. Sementara CCTV tidak merekam apapun karena mengalami gangguan, kemungkinan besar akibat penggunaan alat pengacak video. Myongju berpendapat bahwa pelaku pasti akan kembali lagi. Saat di kelas, Sua tidak melihat Dongmin dan bertanya tentang keberadaannya. Tesu menjelaskan bahwa Dongmin mengalami sakit perut dan pulang lebih awal. Hal ini membuat Haesong berpikir. Saat duduk di taman, ia melihat Jemun memasuki bangunan tua dan segera memberitahu Pak An. Setelah menelepon, Haesong mendengar suara mencurigakan dari tempat sampah. Saat membukanya, ia terkejut mendapati Dongmin terikat dengan mulut di lakban. Hal ini jelas tidak wajar, anak sekolah seharusnya tidak berbuat seperti ini. Haesong segera membantu Dongmin melepaskan ikatannya. Dongmin mengaku bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menahan semua perlakuan itu, apalagi ia hanya seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Saat itu, Sua tiba-tiba muncul dan menanyai Dongmin tentang bajunya yang kotor. Dongmin beralasan bahwa ia baru saja membuang sampah, lalu pergi. Namun, Sua meminta Haesong untuk berbicara dengannya. Dari kejauhan, Tesu diam-diam mengamati mereka. Sua bertanya kepada Haesong apakah ia telah merundung Dongmin. Haesong tentu saja membantah karena tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Bu Sua lalu curiga dengan Haesong apakah ia adalah pelaku yang tadi malam menyelinap ke tempat yang dilarang masuk dan mencoba untuk mendekati Haesong, namun Haesong bisa menghindar dan membuat Sua terjatuh. Karena tidak ingin ditanya terus, Haesong memilih kabur dari sana. Sementara itu, Pak An dan timnya membaca sebuah artikel di koran yang menyebutkan bahwa Myongju sedang merencanakan proyek kota pendidikan dengan anggaran sebesar 800 juta won. Setelah membaca artikel itu, mereka teringat bahwa jumlah tersebut sama dengan total emas batangan yang tersembunyi. Kembali ke sekolah, di ruang OSIS, Yujung dan teman-temannya sedang mengadakan rapat. Namun, tiba-tiba Tesu datang dan mulai berbicara tentang bagaimana Haesong menyelamatkan Dongmin. Hal ini membuat Yujung tidak tahan lagi dan akhirnya menegur Tesu. Tesu tentu saja marah setelah ditegur seperti itu, apalagi Yujung bisa masuk ke OSIS berkat bantuan Yena. Namun, Yena segera menyuruh Tesu untuk meminta maaf kepada Yujung. Meskipun dengan terpaksa, akhirnya Tesu melakukannya. Di hari lain, Haesong dan Dongmin makan siang bersama. Saat itu, Dongmin mulai bercerita tentang kisah horor yang beredar mengenai bangunan tua di sekolah mereka. Ia mengatakan bahwa dulu, di ruang bawah tanah bangunan itu, terdapat sebuah studio balet, tempat seorang siswi pernah mengalami perundungan. Dongmin melanjutkan bahwa suatu hari, siswi tersebut dirundung hingga tertabrak mobil, menyebabkan kedua kakinya harus diamputasi. Siswi itu merasa putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, para siswi yang telah merundungnya malah menyembunyikan jasadnya di bawah lantai studio balet tersebut. Dongmin mengatakan bahwa sejak kejadian itu, beredar rumor bahwa arwah siswi itu akan muncul setiap tahun pada hari kematiannya. Dia mengaku pernah melihat sosok tersebut dan bahkan memiliki rekaman videonya. Saat Haesong melihat video yang ditunjukkan oleh Dongmin, ia menyadari adanya sesuatu yang aneh dalam rekaman itu, yakni sebuah ruangan tersembunyi dengan akses kode sandi. Di saat yang sama, Tesu dan gengnya kembali mendatangi Dongmin. Tesu masih kesal karena Dongmin bisa keluar dari tong sampah tanpa seisinya. Namun, kali ini Haesong membela Dongmin.
Meskipun begitu, Dongmin memperingatkan Haesong agar tidak ikut campur. Haesong pun meminta maaf, tetapi Tesu justru semakin marah dan melempar piring makan Dongmin ke lantai. Melihat kejadian itu, salah satu siswi langsung pergi ke ruang guru untuk melaporkannya. Tesu semakin kesal dan berusaha memukul Haesong. Namun, bagi Haesong, hal itu bukanlah masalah besar. Ia dengan mudah menangkis semua pukulan Tesu dan bahkan sedikit membalasnya hingga membuat Tesu terjatuh. Ketika Tesu hendak menyerang dari belakang, Sua datang dan menghentikan mereka. Ia kemudian memerintahkan keduanya untuk menemuinya di ruang konseling. Saat mereka tiba di sana, wakil kepala sekolah masuk dan langsung menegur Haesong, sementara Tesu justru dibiarkan pergi begitu saja. Sua kemudian mulai menginterogasi Haesong. Namun, dengan nada putus asa, Haesong justru mempertanyakan apakah Sua benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi atau hanya berpura-pura. Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi meninggalkan ruangan, membuat Sua terdiam dan mulai merenung. Tak lama setelahnya, Dongmin mendatangi Haesong dan meminta maaf karena merasa telah membuatnya terlibat dalam masalah. Namun, Haesong menanggapi bahwa bukan Dongmin yang seharusnya meminta maaf, melainkan dunia yang memang bermasalah. Malam harinya, Direktur Kim memasuki ruangan tim Pak An dan memperlihatkan sebuah video. Video yang ditunjukkan Direktur Kim adalah rekaman kejadian di kantin sekolah pada siang hari, di mana Haesong membalas pukulan Tesu. Seluruh tim yang menyaksikannya pun terkejut. Setelah itu, Haesong dan Pak An menemui Direktur Kim. Dengan tegas, Direktur Kim memperingatkan Haesong untuk tidak bertindak seperti itu lagi. Jika kejadian serupa terulang, ia akan dikeluarkan dari misi dan bahkan diselidiki atas tuduhan merusak harta nasional. Setelahnya, Pak An memberikan sebuah alat kepada Haesong yang bisa membuka pintu apapun. Ia berharap penyamaran mereka di sekolah ini bisa segera berakhir hari itu juga. Sementara itu, di tempat lain, Tesu mendatangi rumah nenek Dongmin. Saat itu, Dongmin sedang bekerja paruh waktu. Tesu berpura-pura mengaku sebagai Haesong dan berbohong bahwa Dongmin mendapatkan beasiswa yang membutuhkan KTP neneknya untuk proses administrasi. Dengan mudah, nenek Dongmin pun menyerahkan KTP-nya tanpa curiga. Malam itu, Haesong kembali ke bangunan tua di sekolahnya. Namun, Dongmin yang kebetulan sedang mengantar pesanan melihatnya dan segera menghampirinya. Dongmin mengira Haesong datang ke bangunan tua itu untuk mengecek kebenaran cerita horor yang sebelumnya ia ceritakan. Haesong meminta Dongmin untuk pergi, tetapi Dongmin justru tetap mengikuti dan masuk bersamanya ke dalam bangunan tua tersebut. Mereka akhirnya sampai di basement dan mendengar suara mencurigakan dari dalam studio balet. Ternyata, di sana ada seorang pria yang sedang memalu lantai studio. Saat Haesong dan Dongmin memergokinya, pria itu langsung melempar palu ke arah mereka lalu melarikan diri. Haesong segera mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Haesong pun masuk ke ruangan yang sejak awal sudah ia curigai. Dengan alat dari Pak An, ia berhasil membuka pintu yang terkunci. Namun, di dalam ruangan itu, ia menemukan banyak artikel yang tertempel di dinding. Ia segera menelepon Pak An dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama karena ternyata Myongju juga sedang mencari lokasi emas batangan yang tersembunyi. Setelah itu, Haesong memanggil Dongmin agar segera keluar dari bangunan tua tersebut. Namun, di lantai studio balet, mereka justru menemukan sebuah kerangka manusia. Apakah kerangka tersebut adalah siswi penari balet yang mengakhiri hidupnya? Sementara itu, Myongju yang mengawasi melalui CCTV melihat Haesong memasuki ruangan terkunci dan mendokumentasikan artikel-artikel di dalamnya. Saat melihat ada kerangka manusia, Haesong segera turun tangan untuk memeriksanya. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata itu hanya kerangka plastik. Setelah mendokumentasikan semuanya, Haesong menemukan sepasang sepatu balet yang sudah usang di dekatnya. Di dalam sepatu tersebut, ia menemukan sebuah kunci yang terselip. Pada saat yang sama, Jemun tiba-tiba datang dan memergoki mereka. Dengan sigap, Haesong diam-diam mengambil kunci tersebut. Jemun pun bertanya mengapa mereka ada di sana. Haesong menjawab bahwa mereka hanya datang untuk memastikan apakah benar tidak ada hantu di ruang balet tersebut. Namun, mereka justru menemukan kerangka plastik. Jemun dengan mudah melepaskan mereka tanpa banyak bertanya. Setelah itu, Haesong segera mengadakan rapat bersama timnya.
Ia menjelaskan tentang penemuan kunci tersebut dan makna yang tertera di sana. Pada kunci itu tertulis kata, awal emas batangan. Mereka berpendapat bahwa ada kaitan antara cerita hantu di sekolah dengan keberadaan emas batangan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa untuk menemukan emas tersebut, mereka harus terlebih dahulu memecahkan misteri cerita hantu yang beredar, namun, mereka harus bergerak cepat sebelum Myongju menemukannya lebih dulu. Di sisi lain, Jaemun melaporkan kejadian tersebut kepada Myongju. Setelah mendengar laporan itu, Myongju memiliki pemikiran yang sama dengan tim Haesong, bahwa ada hubungan antara cerita hantu dan emas batangan yang tersembunyi. Untuk saat ini, Myongju memutuskan untuk membiarkan para siswa tersebut menyelidiki lebih jauh, karena siapa tahu mereka justru bisa menemukan petunjuk yang berguna baginya. Keesokan paginya, Sua menerima telepon dari nenek Dongmin. Sang nenek bertanya apakah pihak sekolah sudah menerima KTP miliknya. Ia menjelaskan bahwa tadi malam, salah satu teman Dongmin datang ke rumah dan mengambil KTP tersebut dengan alasan untuk keperluan sekolah. Menurut nenek Dongmin, orang yang mengambil KTP itu adalah Haesong. Mendengar hal itu, Sua langsung terkejut. Sementara itu, Dongmin sedang menceritakan kisah horor lain kepada Haesong. Kisah itu berkaitan dengan sebuah jam tua di sekolah. Menurut rumor yang beredar, siapapun yang berada di sekolah sendirian saat jam tua itu berdentang akan didatangi oleh mata merah. Namun, mereka tidak sempat melanjutkan cerita karena tiba-tiba Sua muncul. Tanpa peringatan, ia menarik telinga Haesong dan membawanya pergi. Sua langsung menanyakan tentang KTP nenek Dongmin dan meminta Haesong untuk menemuinya setelah pulang sekolah. Namun, Haesong sudah menduga bahwa ini adalah ulah tesu. Di tempat lain, Direktur Kim menerima laporan dari sekretarisnya. Laporan itu menyebutkan bahwa patung yang tangannya patah kemarin ternyata hanyalah tiruan. Dengan kata lain, seharusnya Haesong tidak bisa disalahkan atas insiden tersebut, namun, pertanyaannya adalah mengapa Direktur Kim menghancurkan laporan analisa tersebut? Di sekolah, Haesong tiba-tiba menerima telepon dari Yonghun. Dalam panggilannya, Yonghun mengabarkan bahwa ia telah menganalisis data yang ditinggalkan oleh pria misterius yang semalam melempar palu di studio balet. Dengan segera, Haesong menghampiri salah satu satpam di sekolahnya dan langsung membuka kedoknya. Karena tidak bisa mengelak, satpam tersebut terpaksa mengakui semuanya. Haesong pun segera menanyakan alasan satpam itu pergi ke studio balet pada malam sebelumnya. Akhirnya, satpam itu mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa suatu malam, saat sedang memberi makan kucing liar, tiba-tiba kucing itu masuk ke dalam bangunan tua di area sekolah. Karena khawatir, ia pun memeriksa bangunan tersebut. Saat masuk ke dalam studio balet, ia menemukan salah satu lantai yang terbuka. Setelah diperiksa lebih lanjut, ia mendapati ada sebuah kerangka manusia di dalamnya. Satpam itu mengaku tidak berani melaporkan temuannya karena takut dipecat akibat memasuki bangunan tua tanpa izin. Maka, pada malam berikutnya, ia mencoba menutup kembali lantai tersebut, tetapi justru terpergok oleh Dongmin dan Haesong. Karena terkejut, ia secara refleks melemparkan palu ke arah mereka. Ia juga menambahkan bahwa awalnya ia tidak tahu bahwa kerangka itu hanyalah replika, dan baru menyadarinya setelah Haesong menjelaskannya. Sementara itu, di belakang sekolah, Dongmin meminta Tesu untuk mengembalikan KTP neneknya. Tesu memang mengembalikannya, tetapi dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Saat Dongmin membungkuk untuk mengambilnya, Tesu justru hendak menginjak tangannya. Untung saja, hal itu disaksikan oleh Sua. Tanpa ragu, Sua langsung memarahi Tesu dan menyuruhnya pergi ke ruang konseling. Namun, Tesu dengan angkuh memperingatkan bahwa Sua hanyalah seorang guru kontrak dan sebaiknya tidak ikut campur. Setelah berkata demikian, Tesu pun pergi. Sua kemudian melihat Dongmin menggenggam KTP neneknya dan langsung menyadari bahwa pelakunya bukanlah Haesong seperti yang diduganya. Ia pun bertanya kepada Dongmin apakah Tesu sudah lama melakukan perundungan terhadapnya. Namun, demi menjaga semuanya tetap aman, Dongmin berbohong dan mengatakan bahwa semua itu hanya sebatas bercanda. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Sua. Malam harinya, Haesong membantu seorang nenek yang sedang mengumpulkan kardus, yang ternyata adalah nenek Dongmin. Setelah itu, Dongmin menghampiri Haesong dan mengajaknya berbicara. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia meminta maaf kepada Haesong karena tidak membelanya di depan Sua, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa Tesulah yang mengambil KTP neneknya.
Namun, ia meyakinkan bahwa kini ia sudah mendapatkan KTP itu kembali di tempat lain. Di dalam bus, Sua teringat percakapannya dengan seorang rekan guru lainnya. Saat itu Sua menceritakan kepadanya tentang perbuatan Tesu terhadap Dongmin. Namun, guru tersebut hanya menanggapinya dengan dingin dan mengatakan bahwa Tesu adalah anak seorang anggota dewan, sehingga lebih baik mereka tidak mencari masalah dan mengabaikan kejadian tersebut. Jawaban itu jelas sangat mengganggu Sua. Setelah itu, tanpa sengaja, Sua dan Hesong bertemu di sebuah tos serba dan mulai mengobrol. Sua meminta maaf atas perlakuannya terhadap Hesong sebelumnya. Mendengar itu, Hesong hanya tersenyum dan bertanya bagaimana perasaan Sua setelah mengetahui kebenarannya. Sua terdiam, tidak bisa menjawab. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Sua, Hesong mengeluarkan selembar uang yang sebelumnya diberikan oleh nenek Dongmin kepadanya. Ia menyerahkannya kepada Sua dan menyuruhnya menyimpan uang itu, sembari mengatakan bahwa seorang ibu pasti bisa mengusahakan sesuatu. Sementara itu, polisi mendatangi rumah Dongmin untuk menyelidiki kasus situs judi ilegal. Mereka memberitahukan bahwa nama nenek Dongmin muncul dalam penyelidikan, dan beberapa orang dari situs tersebut mengklaim bahwa nenek Dongminlah yang mengelola situs itu. Karena alasan tersebut, polisi langsung membawa nenek Dongmin untuk diperiksa. Mendengar kabar ini, Dongmin segera menelepon Hesong. Tanpa menunggu lama, Hesong dan Sua langsung mendatangi kantor polisi. Setelah berbicara dengan Dongmin, Hesong mengajak Sua untuk berdiskusi. Ia mengungkapkan kecurigaannya bahwa semua ini pasti ulah Tesu. Menurutnya, kejadian ini bukan lagi sekadar perundungan, melainkan sudah masuk dalam tindakan kriminal. Ia menegaskan bahwa seseorang harus bertindak, jika tidak, nenek Dongmin bisa benar-benar dipenjara. Keesokan harinya, SMA Byongmun tiba-tiba menjadi gempar. Seseorang mengunggah sebuah tulisan di komunitas sekolah yang mengungkapkan bahwa selama ini Tesu telah melakukan perundungan terhadap Dongmin, dan bahkan kini terlibat dalam kasus judi ilegal. Kepala sekolah segera meminta Sua untuk memanggil orang tua Tesu dan Dongmin agar datang ke sekolah. Namun, secara diam-diam, rekan guru lain bertanya kepada Sua apakah ia yang menulis unggahan tersebut. Tentu saja, unggahan itu memang dibuat oleh Sua. Pada malam harinya, Hesong kembali ke sekolah untuk menyelidiki jam tua yang dikabarkan berhantu. Namun, usahanya terhambat ketika Myongju tiba-tiba menghampirinya. Karena itu, ia gagal memeriksa jam tersebut dan terpaksa meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Myongju mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tesu beserta orang tuanya, serta Dongmin yang diwakili oleh Sua karena nenek Dongmin masih berada di tahanan. Namun, dalam pertemuan tersebut, Dongmin justru membantah isi unggahan di komunitas online dan mengklaim bahwa semua itu tidak benar. Ia bahkan menuduh bahwa selama ini Hesonglah yang telah membulinya. Setelah pertemuan selesai, Sua berbicara berdua dengan Dongmin. Ia bertanya mengapa Dongmin berbohong dengan mengatakan bahwa Hesong adalah pelakunya. Dengan ragu-ragu, Dongmin akhirnya mengungkapkan alasannya. Ia mengaku bahwa pada malam sebelumnya, Tesu telah mengancamnya agar tidak mengakui tindakan perundungan yang dilakukan olehnya. Sebaliknya, ia diperintahkan untuk menyalahkan Hesong atas semua tuduhan itu. Jika tidak, neneknya akan terus mendekam di penjara. Karena ancaman tersebut, Dongmin terpaksa berbohong di forum sekolah dan meminta Sua untuk tidak melakukan tindakan apapun mulai saat itu. Pada malam harinya, ketika Dongmin sedang bekerja paruh waktu, Hesong datang menemuinya. Ia mempertanyakan alasan Dongmin berbohong di hadapan semua orang. Akhirnya, Dongmin mengungkapkan semuanya kepada Hesong. Ia merasa tidak berdaya dan berada dalam situasi yang serba salah. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dongmin, Hesong kemudian menelepon Yeonhun dan memintanya untuk menyelidiki Tesu lebih lanjut. Keesokan harinya, sebuah pengumuman disampaikan di sekolah. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa akan diadakan rapat komite disiplin untuk membahas kasus Hesong. Sementara itu, Yeonhun menelepon Hesong dan menjelaskan seluruh kejadian yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa Tesu memiliki hubungan dengan seorang bandar judi ilegal bernama Gu Sangte. KTP nenek Dongmin yang sebelumnya digunakan dalam transaksi ternyata telah diberikan Tesu kepada Gu Sangte. Mendengar hal itu, Hesong segera mengendarai motornya untuk menemui Gu Sangte. Di sisi lain, Hesong meminta Sua untuk melakukan apapun guna mengulur waktu agar rapat komite disiplin tidak segera mengambil keputusan. Saat rapat komite disiplin berlangsung, Hesong masih belum tiba di sekolah. Karena itu, Myongju meminta Sua untuk memanggil Tesu dan Dongmin ke dalam rapat. Di hadapan semua orang,
Dongmin tetap bersikeras menyatakan bahwa Haesong adalah pelaku perundungan. Ketika kepala sekolah hendak mengetukkan palu untuk memberikan keputusan akhir mengenai hukuman bagi Haesong, Sua tiba-tiba menyela dan mulai berbicara tidak jelas demi mengulur waktu. Tepat pada saat itu, Haesong tiba di sekolah, mengendarai motornya dengan gaya yang keren, membuat perhatian para siswi langsung tertuju padanya. Tanpa ragu, Haesong menerobos masuk ke dalam ruang rapat sembari membawa seseorang. Kilas balik tentang masa lalu Haesong pun terungkap. Saat masih SMA, Haesong pernah mengalami perundungan dari teman-teman sekelasnya karena ia adalah seorang yatim piatu. Pada waktu itu, Pak An bertindak sebagai walinya. Namun, karena tidak ada bukti yang dapat mendukung pernyataan Haesong, ia akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Meski begitu, Pak An tidak menyerah pada Haesong. Ia melatihnya dalam bela diri dan mendorongnya untuk terus belajar. Ia bahkan menyarankan Haesong mengikuti ujian paket C agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ternyata, Pak An bukanlah paman kandung Haesong, melainkan rekan kerja ayahnya. Ayah Haesong sendiri dulunya adalah seorang agen intelijen, tetapi ia telah meninggal dunia. Karena itulah, Pak An mengambil peran sebagai wali bagi Haesong. Sebelumnya, Haesong mendatangi lokasi Gusangte, yang ternyata merupakan tempat judi ilegal. Di sana, Haesong meminta semua data tentang Tesu kepada Gusangte. Namun, alih-alih memberikan data tersebut, Gusangte justru memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Haesong. Setelah melalui pertarungan sengit dan berhasil mengalahkan mereka, tim Haesong akhirnya tiba di lokasi untuk membantunya. Pak An kemudian memperingatkan Haesong agar ke depannya, jika ada masalah, seluruh tim harus diberitahu supaya mereka bisa saling membantu. Pada akhirnya, Haesong berhasil mendapatkan data-data tentang Tesu yang tersimpan di tempat judi ilegal tersebut dan membawa Gusangte bersamanya. Sesampainya di ruang rapat sekolah, Haesong memaksa Gusangte untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, ia akan dipukuli lagi seperti sebelumnya. Akhirnya, Gusangte mengaku bahwa dirinya adalah pemilik tempat judi ilegal dan bahwa ia mengenal Tesu karena Tesu merupakan pelanggan VIP yang telah berutang banyak kepadanya. Sebagai imbalan atas utangnya, Tesu memberikan KTP milik orang lain kepada Gusangte agar bisa digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Mendengar pengakuan itu, ayah Tesu tentu saja tidak terima. Namun, semuanya mencapai titik puncak ketika Dongmin akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan bahwa Tesulah yang sebenarnya bermasalah dalam kasus ini. Tidak berhenti di situ, Haesong juga memperlihatkan rekaman yang menunjukkan Tesu saat mendatangi kantor Gusangte. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa Tesu memberikan KTP milik nenek Dongmin kepada Gusangte. Tak tahan dengan situasi ini, Tesu tiba-tiba berdiri dan menyerang Haesong. Namun, Haesong dengan sigap membalas serangannya. Ayah Tesu pun ikut berdiri untuk menyerang Haesong, tetapi Sua segera menghentikannya. Bahkan, Sua sampai membanting ayah Tesu. Sementara itu, Myongju hanya menyaksikan semua kejadian ini dalam diam. Setelah itu, ia berbicara dengan ayah Tesu dan mengatakan bahwa Tesu harus dikeluarkan dari SMA Byungmun. Namun, ayah Tesu tidak terima dan menyatakan bahwa Myongju tidak tahu berterima kasih. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha agar proyek kota pendidikan yang dikerjakan Myongju mendapatkan izin, tetapi kini justru merasa dibuang begitu saja. Menanggapi hal itu, Myongju dengan tegas mengatakan bahwa Tesu seharusnya menyadari siapa yang sebenarnya telah mendukungnya hingga bisa berada di posisi tersebut. Karena tersulut emosi, ayah Tesu hendak menyerang Myongju. Namun, Jemun langsung bertindak dengan menghajarnya sebelum sempat berbuat lebih jauh. Di sisi lain, Sua membantu mengobati luka Haesong. Saat itu, Sua mengungkapkan bahwa akhirnya Tesu benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Ketika mereka berbincang, Sua mulai menyadari perasaannya terhadap Haesong, terutama saat Haesong dengan lembut mengambil kelopak bunga yang menempel di rambutnya. Sua langsung gugup, sementara Haesong tetap tenang seperti biasa. Kemudian, cerita kembali beralih ke suasana horor di sekolah. Dongmin menceritakan kisah di balik jam tua kepada Haesong. Dahulu, ada seorang siswi yang selalu menempati posisi kedua dalam setiap perlombaan. Karena iri terhadap siswi yang selalu menjadi juara pertama, ia akhirnya mendorong siswi tersebut dari atap sekolah. Setelah melihat siswi juara pertama meninggal dunia, siswi juara kedua merasa puas karena akhirnya ia bisa menjadi juara pertama. Suatu malam, ketika sedang belajar sendirian di sekolah, ia mendengar bunyi jam tua berdentang. Seketika, rasa takut menyelimutinya, membuatnya merinding. Panik, ia segera berlari dan bersembunyi di dalam toilet.
Dari celah bawah pintu, ia mengintip dengan waspada. Saat itulah ia melihat sesosok hantu. Keesokan harinya, siswi juara kedua ditemukan tewas. Sejak saat itu, beredar rumor bahwa siapapun yang berada sendirian di sekolah saat jam tua berbunyi akan dihampiri oleh sosok mata merah. Dongmin juga menambahkan bahwa cerita horor keempat di SMA Bong Mun tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan setelah membaca banyak buku dan mencari informasi di internet, ia tetap tidak menemukan jawabannya. Setelah selesai bercerita, Dongmin bertanya kepada Haesong tentang orang-orang yang ada di tempat itu. Ternyata, mereka adalah anggota tim Haesong. Mereka sengaja mengambil alih sebuah restoran di dekat sekolah agar bisa membantu Haesong. Namun, kepada Dongmin, Haesong tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia berbohong dengan menjelaskan bahwa restoran tersebut adalah tempat Haesong bekerja paruh waktu, sehingga wajar jika Haesong mengenal semua orang yang bekerja di sana. Di sisi lain, Yujung sedang berjalan-jalan dengan Yena. Namun, justru Yujung yang membawa semua barang belanjaan Yena. Dalam hati, ia mengeluh karena harus membawa begitu banyak barang. Saat berbincang, Yena menceritakan bahwa ia telah membeli sesuatu untuk Haesong karena sangat tertarik padanya. Hal itu tentu saja membuat Yujung terkejut. Keesokan harinya, Haesong membantu Yujung menempel poster dan foto-foto untuk perekrutan anggota OSIS baru. Saat melihat sebuah foto, Haesong bertanya kepada Yujung apakah di sekolah ini terdapat jam tua lainnya. Yujung menjelaskan bahwa jam tua tersebut adalah jam kembar, dan satu lagi berada di ruang OSIS. Mendengar hal itu, Haesong langsung bergegas menuju ruang OSIS. Namun, ia menghadapi kendala karena ruangan tersebut terkunci dengan kode sandi. Saat itu, Yena juga berada di sana. Ia menjelaskan bahwa hanya anggota OSIS yang dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Selain itu, Yena juga memberikan sesuatu kepada Haesong, tetapi Haesong dengan tegas menolaknya. Demi mendapatkan akses ke ruang OSIS, Haesong akhirnya menemui Sua, wali kelasnya, untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Namun, Sua memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus menduduki minimal peringkat ke-10 dalam ujian terbaru. Kedua, mengumpulkan tanda tangan dari setidaknya 100 murid. Ketiga, keputusan akhir terkait penerimaan anggota baru ada di tangan ketua OSIS. Mendengar syarat-syarat tersebut, Haesong merasa kewalahan. Karena kesulitan, ia kembali meminta bantuan timnya. Awalnya, timnya yakin bahwa Haesong dapat dengan mudah mengumpulkan tanda tangan karena penampilannya yang menarik. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Haesong hanya berhasil mengumpulkan 3 tanda tangan. Belum lagi, nilai-nilainya yang sangat buruk membuat situasi semakin sulit. Seluruh tim Haesong pun merasa kebingungan. Apalagi, ujian tengah semester akan dimulai dalam 7 hari lagi. Haesong masih memiliki peluang untuk menjadi anggota OSIS. Pak An bahkan berjanji akan membantunya mengumpulkan 97 tanda tangan lagi, sehingga Haesong bisa fokus belajar demi mencapai peringkat ke-10 dalam ujian mendatang. Keesokan harinya di sekolah, Haesong dikejutkan oleh aksi timnya yang tiba-tiba membuka truk promosi kampanye untuk mendukungnya menjadi anggota OSIS. Pemandangan itu begitu kocak sekaligus memalukan. Awalnya, Haesong ingin kabur dari sana, tetapi Pak An berhasil menariknya kembali. Akhirnya, ia pun ikut menari bersama mereka. Berkat upaya tersebut, Haesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan murid. Namun, pada sore harinya, Yujung tiba-tiba menemui Haesong di atap sekolah dengan penuh amarah. Ia dengan tegas melarang Haesong bergabung dengan OSIS. Apakah Yujung takut Haesong mengetahui sesuatu? Ataukah ia tidak ingin Haesong menyadari bahwa dirinya hanya diperlakukan seperti babu di dalam OSIS? Malam harinya, Yena menemui ibunya, yang ternyata adalah Myongju. Myongju meminta Yena lebih fokus dalam mempersiapkan ujian tengah semester dan menyuruhnya minum obat untuk penderita ADHD agar bisa lebih berkonsentrasi. Padahal, sehari-harinya Yena hanya tidur 4 jam. Namun, Myongju tetap bersikeras agar putrinya terus mempertahankan peringkat pertama. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Yena. Keesokan harinya, Yonghun memberitahu Haesong bahwa ia harus mengikuti pelatihan pasukan cadangan selama sehari penuh. Karena tidak ada pilihan lain, Haesong pun menelepon Sua dan berbohong bahwa ia sedang sakit flu, sehingga tidak bisa masuk sekolah. Namun, malam harinya, Sua kembali menelepon Haesong dan mengatakan bahwa ia akan mengunjungi rumah Haesong untuk membawakan bubur dan obat. Mendengar hal itu,
Hesong langsung bersiap pergi ke rumah palsu yang tercantum dalam data buatannya. Masalahnya, rumah itu belum dirapikan oleh tim Hesong. Agar kebohongan ini tidak terbongkar, mereka pun segera menyusun rencana darurat. Dengan meminjam berbagai barang dari tetangga sekitar, mereka berusaha membuat rumah bohongan itu terlihat nyata. Mereka segera mendatangi tetangga sekitar dan, dengan menggunakan kartu identitas BIN, mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah bohongan tersebut. Saat mereka sibuk menata rumah agar terlihat lebih meyakinkan, tiba-tiba Sua sudah sampai di depan rumah. Panik, Pak An, Yonghun, dan Mi Jung langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Namun, masalah baru muncul ketika Hesong hendak menerima bubur buatan Sua. Bubur itu justru tumpah dan mengenai celana Sua. Sua pun meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Karena tidak punya pilihan lain, Hesong terpaksa mempersilakannya masuk agar ia bisa membersihkan diri. Setelah selesai, Sua melihat baju-baju berserakan di lantai dan mencoba membereskannya, tetapi Hesong cepat-cepat melarangnya dan mengatakan bahwa ia harus segera ke klinik. Sementara itu, di dalam lemari, Yonghun terlihat menahan bersin. Sementara Mi Jung yang berdiri tepat di depannya memperingatkan agar ia tetap diam. Namun, situasi semakin kacau ketika Sua tiba-tiba terpeleset, membuatnya terjatuh ke belakang. Secara refleks, ia menarik kerah Hesong, menyebabkan Hesong ikut kehilangan keseimbangan dan mereka berdua terjatuh. Lalu tanpa sengaja berciuman, Sua dan Hesong langsung terdiam, sama-sama bingung dengan situasi itu. Begitu sadar, mereka buru-buru menjauh satu sama lain dengan wajah memerah. Namun, di dalam lemari, kekacauan lain terjadi. Yonghun tidak bisa lagi menahan bersinnya, dan satu-satunya cara Mi Jung mencegahnya bersuara adalah dengan menciumnya, tapi justru karena itu, Yonghun menjadi gugup dan akhirnya jatuh keluar dari lemari. Sua, yang masih syok dengan kejadian sebelumnya, kini semakin terkejut melihat Yonghun terjatuh keluar dari lemari pakaian. Dengan ekspresi bingung, ia langsung meminta seseorang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kilas balik singkat menunjukkan Sua yang sedang melihat album foto masa kecilnya. Ia teringat pada seorang anak laki-laki di kelasnya dulu, dan anak itu tampaknya adalah Hesong kecil. Namun, yang membingungkannya, nama anak itu dulu adalah Si Hyun.